Di tengah situasi ekonomi baik global maupun nasional yang kian tak menentu, Bank Indonesia akhirnya mengambil langkah krusial dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Keputusan yang diambil melalui rapat Dewan Gubernur bulanan pada 17 hingga 18 Juni 2026 ini merupakan langkah BI yang ketiga kalinya untuk mengerek suku bunga acuannya. Kenaikan dengan total 100 basis poin dalam rentang waktu sebulan ini menjadikan langkah ini sebagai rangkaian pengetatan moneter yang sangat agresif dalam waktu singkat. Kira-kira kenapa ya Bank Indonesia tetap ngotot mengerek suku bunga acuannya in this economy? Sebelumnya pada RDG bulanan Mei 2026, BI menaikkan suku bunga sebesar 50 BPS menjadi 5,25%. Langkah itu disusul secara mendadak melalui RDG mingguan pada 9 Juni 2026 dengan kenaikan lagi sebesar 25 BPS ke level 5,5%. Hanya berselang 20 hari dari keputusan sebelumnya. Pada Juni ini BI kembali mengerek suku bunga acuannya diikuti kenaikan suku bunga deposit facility menjadi 4,75% dan lending facility menjadi 6,5%. BI menyebut langkah ini sebagai langkah preemptif atau antisipasi untuk memastikan inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap terjaga sesuai target pemerintah, yakni 1,5 hingga 3,5%. Langkah cepat BI ini diambil karena nilai tukar rupiah kian melemah dan berada di luar perkiraan hingga sempat menyentuh level 18.171 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong BI untuk terus memperlebar selisih suku bunga dengan Bank Sentral AS The Fed yang tetap mempertahankan suku bunganya di level 3,5 hingga 3,75%. Berbagai faktor domestik maupun internasional juga menjadi pertimbangan BI mengambil langkah ini. Semakin memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga memicu pengetatan moneter ini. Gubernur BI Peri Warjio menyebutkan jika gangguan geopolitik tersebut membuat harga minyak mentah dunia melonjak sehingga otomatis meningkatkan resiko inflasi global yang masif. Dampak ikutannya adalah penguatan dolar AS dan menaikkan imbal hasil surat utang global. Akibatnya modal dan investasi portofolio asing keluar besar-besaran dari pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Belum lagi triwulan kedua 2026, permintaan domestik terhadap valuta asing sedang mengalami lonjakan musiman untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan repatriasi dividen korporasi. Dari sisi domestik, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga dipicu sentimen negatif pelaku pasar terhadap lingkungan kebijakan domestik. Peneliti LPM FEB UI Teguh Rifki menjelaskan bahwa pelemahan rupiah yang terus berlanjut mengindikasikan kekhawatiran para investor global mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia. Pasar mencermati dampak dilematis fiskal yang nyata setelah pemerintah menyesuaikan target program makan bergizi gratis atau MBG, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak. Tekanan sentimen negatif di pasar modal diperparah isu tata kelola birokrasi, termasuk mencuatnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Badan Gizi Nasional. Berbagai resiko domestik ini membuat investor meragukan konsistensi disiplin fiskal pemerintah. Meski upaya mengerek suku bunga acuan oleh BI ini berfungsi menjaga kredibilitas ekonomi nasional di mata dunia, langkah ini juga menjadi dilema, sebab kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi bank untuk menjaga likuiditasnya serta berdampak ke masyarakat kelas menengah. Tingginya suku bunga acuan memaksa perbankan menaikkan suku bunga deposito dan simpanan korporasi besar demi bersaing memperebutkan dana nasabah yang kini lebih melirik instrumen investasi berimbal hasil tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta agar bank tidak tergesa-gesa untuk menyesuaikan suku bunga depositonya. Ya, ini relaynya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Nah, diharapkan tentu Kimbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan. Suku bunga acuan yang tinggi ini juga memiliki rentetan dampak yang harus dibayar oleh masyarakat, khususnya kelas menengah. Kenaikan suku bunga acuan ini berimbas ke kenaikan suku bunga kredit baru untuk sektor konsumsi, modal kerja, KPR, dan kredit kendaraan bermotor. Hal ini dikhawatirkan bisa mengerem daya beli masyarakat hingga berentet ke pelaku usaha. Iya, yang jelas tadi kenaikan suku bunga kreditnya bukan hanya di jenis kredit modal kerja maupun investasi, bahkan kredit konsumsi juga suku bunganya juga akan berpotensi meningkat, sehingga juga pada akhirnya nanti ini juga akan menekan ya kapasitas masyarakat untuk mengkonsumsi, untuk berbelanja ya. Daya beli masyarakat ini juga akan terimbas dari kenaikan suku bunga acuan BI tadi. Beban biaya pinjaman yang semakin mahal dan kondisi pelemahan ekonomi domestik ini menjepit daya beli kelas menengah.
Berdasarkan survei konsumen BI pada Mei 2026, proporsi cicilan utang terhadap pendapatan masyarakat merangkak naik dari 9,7% menjadi 10,2%. Kombinasi antara situasi global yang masih tidak menentu dan juga kepastian ekonomi dalam negeri yang belum stabil tentunya membuat kita semakin was-was dalam berbelanja. Ditambah lagi kenaikan suku bunga acuan yang berdampak ke sektor lainnya. Semoga saja situasi ini ditangani pemerintah dengan serius agar gejolaknya tidak membesar.